Dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 Alkitab mencatat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya rasa Roh Kudus sedang terus membangun tekad untuk memanifestasikan kehidupan yang berbeda dalam hidup sehari-hari. Oleh karenanya, Roh mengingatkan saya pada ayat di atas. Jadi tidak boleh ada manifestasi kehidupan yang lain. Ia menghendaki kita senantiasa bersukacita, tetap terkoneksi dengan realita Tuhan, dan mengucap syukur dalam segala hal. Dari hal tersebut, kita bisa menyadari bahwa kehidupan yang penuh kesedihan, penuh amarah, murung, ngambek, sebel, dan konflik batin lainnya, itu semua sesungguhnya bukan berasal dari Tuhan. Ia tidak pernah berkehendak hal itu berada dalam diri kita. Sadarlah, emosi negatif merupakan kotoran yang sedang dilemparkan oleh musuh ke dalam batin kita. Jika itu kita anggap hal yang wajar, maka kotoran akan semakin menyatu dengan emosi kita. Jadi tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang wajar. Masakan kita mau membiarkan kotoran terus melekat di hidup kita? Harusnya kita merasa jijik dan merasa najis jika itu sampai menempel pada diri kita. Dan harusnya sesegera mungkin kita bertindak untuk membersihkannya. Bersukacita senantiasa merupakan bagian atau tindakan kita yang harus dipraktekkan dengan sungguh-sungguh dalam hidup sehari-hari. Ini harus menjadi prinsip firman yang dilakukan senantiasa, di segala waktu dan juga dalam keadaan apapun. Bukankah kita bisa bersukacita senantiasa? Ya, bisa. Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Bersama dengan Roh Kudus sebagai sumber sukacita dalam hidup kita. Berdialoglah dengan Roh Kudus untuk mendapatkan sudut pandang dan posisi rohani yang kita butuhkan dalam menghadapi apapun untuk tetap bersukacita. Fokus saja pada suara Roh Kudusnya. Ia akan mengajar kita bagaimana seharusnya bersikap, bertindak, dan bertutur kata. Bagian kita hanyalah taat saja. Saya semakin paham, kita sesungguhnya tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Dan juga kita tidak bisa mengatur sikap serta tindak tanduk orang lain. Hal itu sulit untuk kita jagai. Karena tidaklah mungkin kita bisa memiliki sebuah hubungan yang selalu menyenangkan hati kita. Jadi berhentilah mengharapkan hal itu. Kita hanya punya kendali atas hati kita sendiri. Itulah yang ada dalam jangkauan untuk kita jagai. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menulis, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Ayat di atas haruslah kita pakai untuk merombak akal budi kita yang selama ini menganggap bahwa faktor eksternal menentukan emosi batin dan pemikiran kita. Karena kebenarannya tidaklah seperti itu. Yang benar adalah hati kitalah yang sesungguhnya harus mempengaruhi kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Jadi, sukacita, realita hadiratnya, dan ucapan syukur harus selalu keluar dan memancarkan serta memanifestasikan dirinya dari dalam batin kita. Itulah hidup yang pantas, yang layak, dan wajar untuk kita alami setiap hari. Jadi tidak peduli seburuk apapun kondisi keadaan yang kita hadapi. Tidak peduli semenjengkelkan apapun orang yang ada di hadapan kita. Dan tidak peduli fakta negatif yang masih ada dalam kehidupan kita. Kita harus tetap bertekad untuk bersukacita, terus berdoa dan bersyukur. Karena itulah kehendak Bapa, dan itulah jenis kehidupan yang memperkenan hatinya. Jadi, pilihlah kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Dari dalam hati kita, senantiasa terpancar kehidupan ilahinya. Selalu ada sukacita, ada realita Tuhan dan ucapan syukur. Dengan demikianlah, kita bisa menikmati sorga di atas bumi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Terjadilah atasku.